Menpora Erick Thohir menilai bahwa pernyataan Komite Olimpiade Internasional atau IOC kepada seluruh federasi internasional untuk tidak menggelar kegiatan olahraga di Indonesia hanyalah bersifat rekomendasi dan ada banyak kasus serupa di dunia yang bisa diatasi dengan cara diskusi bersama. Akankah rekomendasi IOC ini berdampak pada ekosistem olahraga nasional? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat olahraga Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat sore. Selamat sore, Yohana. Bung Joy, bentuk diskusi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada IOC agar kebijakan politik luar negeri Indonesia bisa lebih dipahami oleh pihak IOC? Ini kan dengan keluarnya surat itu dari board of membernya IOC, board of director mereka, kan ada undangan juga kepada NOC, ya kan, NOC Indonesia untuk datang ke Luzon bersama-sama dengan Federasi Internasional Senam untuk membahas masalahnya. Ya sudah tidak bisa dianulir lagi karena kan kejuaraan dunianya sudah berlangsung, atlet Israelnya juga udah nggak bisa masuk ke sini kan, gitu loh. Jadi menurut saya undangan itu dipenuhi aja dulu sebagai jalan untuk dialog-dialog selanjutnya. Karena memang kan itu perintah dari IOC itu kepada seluruh federasi internasional olahraga untuk kan kalau kita lihat dari poin satunya menutup semua komunikasi. Yang kedua memerintahkan, yang merekomendasikan kepada federasi-federasi internasional untuk tidak membuat kegiatan di Indonesia, gitu loh. Tapi tidak terkait dengan atlet Indonesia. Atlet Indonesia masih bisa tampil dimanapun di kejuaraan apapun. Jadi nggak ada masalah juga dengan itu. Ya, tapi Bung Joy, penyelenggaraan event-event olahraga di Indonesia itu kan tidak semata-mata kita bicara soal olahraganya saja, tapi bagaimana kemudian dunia juga mengenal Indonesia melalui event-event itu. Bagaimana jika pihak IOC tetap bersikeras untuk tetap melaksanakan itu dan sejauh mana dampaknya bagi Indonesia sendiri? Ya, sepanjang ini kan ada dua hukum, satu pakai hukum Indonesia, satu pakai hukumnya IOC. Jadi nggak akan ketemu kata bulat kalau urusannya politik. Ya kan, nah itu nggak akan pernah ketemu. Tapi begini, kan yang dimaksud dengan tidak boleh menjadi tuan rumah itu di ajang-ajangnya IOC. Ya tentu ada kerugian karena bagaimanapun kan kalau kita menggelar ajangnya IOC itu kan branding. Kita memasarkan diri keluar bahwa Indonesia adalah bangsa yang hebat, bangsa yang bersahabat, bangsa yang mampu menggelar. Kita ingat Asian Games 2018 kan sukses, gitu kan? Itu nama Indonesia langsung harum di tingkat dunia meskipun yang digelar adalah event di level Asia, tapi karena kita sukses ya nama Indonesia melambung. Nah sekarang Indonesia kan bidding juga nih untuk Olimpiade 2036, ya itu dilupakan dulu lah. Ada keinginan juga untuk menggelar Youth Olympic pada tahun mungkin 5 atau 6 tahun lagi, ya itu dilupakan dulu lah. Sepanjang memang perintah IOC ini belum dicabut. Nah kalau perintah ini sudah dicabut dengan lobby-lobby yang dilakukan oleh NOC, oleh Kemenpora, saya kira sih bisa. Tapi sekali lagi saya katakan beberapa cabang olahraga, misalnya bulu tangkis yang berada di bawah Federasi Internasional BWF, ya mungkin tetap aja ada event di sini kan, nggak ada masalah karena mereka punya kalender yang tetap. Sepak bola juga demikian biasanya. Nah ini saya rasa ini perlu dipahami sebagai ya ini peringatan aja lah bahwa Indonesia ya punya kebijakan khusus tentang satu negara gitu ya. Sementara IOC kan memandang ini adalah Olympic family. Siapapun bangsa di dunia ini harus mendapatkan perlakuan yang sama dan mereka menilai Indonesia tidak memperlakukan Israel dengan keadilan menurut IOC. Jadi mereka menjatuhkan dalam tanda kutip sanksi lah. Ya itu biasa aja lah. Indonesia tetap dengan standpoint-nya, sementara IOC dengan standpoint-nya. Saya rasa dengan dialog semuanya bisa diselesaikan. Nah, kalau bicara soal double standard kan tidak hanya dari aspek yang tadi Bung Joy sampaikan. Nah, ada juga ini pernyataan yang disampaikan oleh jubir pemerintah Rusia Dmitry Peskov yang juga menyebut bahwa IOC menerapkan standar ganda dengan menekan pihak Indonesia. Bisakah pemerintah kita juga menggugat balik IOC walaupun tadi Bung Joy menganggap itu hal yang lumrah. Tapi Rusia sendiri juga memandang bahwa IOC juga tidak cukup adil begitu ya karena tidak juga memberikan sanksi rekomendasi yang sama ketika mereka melarang atlet atau melarang Rusia juga untuk ikut di beberapa event-event internasional mereka.
Ya, Pak Dubes ini agak, menurut saya agak bukan apa-apa ya, agak lebay. Karena gini, Rusia Mhm, itu dikenai sanksi bukan hanya kasus mereka menyerang Ukraina, tapi udah mhm, lama sekali mereka dikenai oleh sanksi oleh IOC karena negara Rusia terbukti telah mensponsori kegiatan olahraga yang doping olahraga untuk atlet-atletnya dan itu disponsori negara. Jadi awalnya sanksi untuk Rusia bukan soal mmm, Ukraina, tapi soal doping mmm, yang disponsori negara. Oleh sebab itu sampai sekarang sanksi itu belum dicabut. Tetapi atlet-atlet Rusia di beberapa cabang olahraga, hanya sepak bola aja yang nggak boleh, itu masih tetap boleh tampil, tapi tidak pakai nama Rusia. Jadi atlet Rusia sendiri sebetulnya aman ya, kecuali sepak bola. FIFA ini aneh juga nih kalau buat saya. FIFA ini kan sampai sekarang tidak mengizinkan Rusia tampil di Piala Eropa, tampil di kualifikasi Piala Dunia. Nah ini FIFA agak aneh juga gitu loh. Kalau mau dibilang standar ganda ya si FIFA ini. Tapi kalau IOC memang dari dulu sudah menjatuhkan sanksi kepada Rusia bukan saja soal Ukraina. Jadi kita harus melihatnya secara dalam konteks yang lebih luas lah. Pak Dubes agak lebay lah, tapi ya dia mmm. berhak untuk marah gitu karena kan memang untuk Rusia ini FIFA tidak adil, IOC juga menurut saya ya kurang kurang melihat permasalahan secara global lah gitu. Nah, tentu saja kan, apa yang kemudian direkomendasikan IOC ini menjadi gejolak pembahasan di ruang publik juga dan bahkan itu juga, di kalangan atlet ataupun masyarakat. Apa yang harus mungkin dilakukan oleh Menpora sendiri ya agar bisa benar-benar tadi seluruh pihak bisa memaksimalkan, pengetahuan tentang masalah yang sesungguhnya ini agar tidak berdampak bagi para atlet ataupun juga semangat, masyarakat untuk terus mendukung seluruh cabang olahraga yang ikut, di ajang internasional begitu? Kalau atlet tidak terdampak sih ya, atlet tidak Mhm. terdampak. Jadi atlet Indonesia harus saya katakan dimanapun masih bisa tampil di bawah bendera IOC tidak masalah. Kan yang direkomendasikan itu kepada federasi-federasi internasional cabang olahraga di bawah IOC untuk tidak menggelar kegiatan di Indonesia. Bung Nah, Joy, tapi sebentar. tetap Mhm. Sedikit sebelum saya lupa. Artinya itu kan rekomendasi, artinya federasi-federasi di dalam anggota IOC itu bisa saja menolakkah atau tidak mengikuti rekomendasi itu? oh tidak, ya tidak berurusan dengan penolakan atlet Indonesia. Mhm. Rekomendasinya adalah supaya federasi internasional katakanlah atletik itu tidak menggelar kejuaraan di Indonesia di bawah bendera IOC. Tapi kalau atlet Indonesia itu tidak boleh dilarang karena tidak ada juga dalam surat itu. Atlet Indonesia tetap bisa tampil dimanapun mereka mau. Nah itu. Tapi sekali lagi kita harus memandang persoalan ini juga dengan fair. Kalau Indonesia melihat ini penting, event-event internasional di IOC di Indonesia, ya lakukanlah lobby gitu loh. Kalau menganggap tidak penting, nggak usah lah kita sombong gitu ya, nggak usah lah untuk apa juga ajang IOC gitu, ya nggak usah lakukan apa-apa. Dan dalam tanda kutip sanksi itu akan terus berlaku karena kan nggak ada timeline-nya, nggak ada deadline-nya sampai kapan sanksi itu berlaku gitu loh. Jadi kita harus memandang ini Indonesia prioritasnya apa? Kita Hmm. masih mau pencitraan atau branding di ajang Mhm. internasional lewat jadi host turnamen-turnamen internasional atau tidak. Kalau tidak itu tidak dianggap penting ya sudah biarkan saja gitu loh. Nah, Tapi kan masa menurut Anda worth it tidak ketika Indonesia mungkin harus, fight begitu terkait dengan case ini? ginilah, ini kan ada dua entitas yang berbeda. Sebetulnya government to government, dua-duanya punya values, dua-duanya punya nilai. Tapi Mhm. sebagai bangsa yang besar, menurut saya, ya Indonesia kalau misalnya disanksi ya terima aja. Tapi kan tetap harus ada lobby. Erick Thohir kan dulu pernah juga di IOC. Saya kira dia punya juga channel-channel. Masih ada Burita Subowo juga yang kenal dengan orang-orang IOC kan bisa dibawa untuk melobi. Jadi saya kira Indonesia sebagai negara yang bermartabat itu nggak ada salahnya juga datang ke IOC. Ini sekarang kan ada undangan ke Luzon. Nah datang aja dulu ke Luzon kan bisa NOC kan ada orang-orang prominent lah di sana ya bisa berdialog dengan mereka karena kita juga jangan terlalu sombong karena kita tetap butuh IOC dan IOC juga tetap butuh kita. Nah ini yang menurut saya harus dipahami lebih mendalam. Jangan mengedepankan gengsi, emosi dan macam-macam lah yang tidak ada kaitannya dengan olahraga.
Baik, terima kasih Bung Anton Sanjoyo, Bung Joy, pengamat olahraga kita sudah bergabung bersama Metro hari ini pada sore hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.